Selamat datang kembali pada acara webinar kolaboratif Sharing Forum World Antimicrobial Awareness Week WAAW 2021. Spread awareness, stop resistance, overcoming challenge in COVID-19 pandemic, Minggu 5 Desember 2021 pada simposium sesi 4 dengan topik penatagunaan antimikroba dan dimoderatori oleh Profesor Dr. Tony Loho, DMM SPPK Konsultan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan kurikulum vitae moderator kita pada sesi kali ini. Profesor Dr. Tony Loho, DMM SPPK Konsultan, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1979. Kemudian Diploma in Medical Microbiology di Kuala Lumpur pada tahun 1983, Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1985, Konsultan Infeksi pada tahun 2003, S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2016, dan Guru Besar pada tahun 2021. Bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak tahun 1980 hingga 2018. Merupakan dosen Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana sejak tahun 2019 hingga saat ini, dan anggota tim pakar Satgas COVID-19 BNPB. Kepada Profesor Dr. Tony Loho, DMM SPPK Konsultan, disilahkan. Terima kasih kepada MC yang sudah memperkenalkan saya. Yang terhormat para guru besar, para senior, teman sejawat, dan ibu bapak sekalian. Selamat siang, selamat datang pada sesi 4 atau sesi terakhir dari acara webinar WAAW ini. Pada siang hari ini, dalam 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama mendengar presentasi dari 2 guru besar yang sudah sangat ahli dalam bidangnya masing-masing. Pertama adalah Profesor Dr. Rianto Setiabudi, dokter spesialis farmakologi klinik, yang akan membawakan topik interaksi obat antimikroba dengan antimikroba. Dan kedua, Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, dokter spesialis anak konsultan Master in Pediatric Tropical Disease, yang akan membahas tentang penatagunaan antimikroba pada pediatrik. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Rianto Setiabudi, spesialis farmakologi klinik. Profesor Rianto bekerja di Departemen Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan riwayat pendidikan beliau adalah lulus S1 di FKUI pada tahun 1972, kemudian doktor dalam bidang biomedik FKUI tahun 1993, dan spesialis farmakologi klinik juga dari FKUI pada tahun 1995. Beliau bekerja sebagai staf pengajar FKUI, saat ini sudah golongan 4E, mulai 1973 hingga saat ini. Juga beliau sebagai ketua Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2020 hingga saat ini, sebagai anggota Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2002 hingga saat ini, sebagai anggota tim inti Komite Nasional Penilaian Obat Jadi BPOM tahun 2008 hingga saat ini, sebagai Ketua Komite Nasional Revisi Formularium Nasional 2020 hingga saat ini, dan sebagai Ketua Kolegium Spesialis Farmakologi Klinik sejak tahun 2017 sampai saat ini. Kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi, spesialis
farmakologi klinik. Kami persilakan. Waktunya adalah 25 menit. Silakan Prof. Rianto. Baik, Mohon maaf tadi lupa unmute. ya. Terima kasih kepada Sudah moderator terdengar, Prof. Tony. Apakah bisa didengar? Sudah, suaranya sudah terdengar, Prof. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang ada di PDS Paklin. Saya diundang untuk ikut berbicara pada forum ilmiah yang bergengsi ini. Jadi anggaplah ini bukan sesuatu kuliah, bukan juga sesuatu ceramah dan sebagainya, tapi ini adalah bahan untuk kita renungkan. Karena kita semua ini berkaitan dengan tugas klinisi ya. Jadi kita pikirkan baik-baik ya. Jadi saya diminta membicarakan mengenai interaksi antimikroba. Baik. Saya mohon slide berikutnya. Nah, antibiotika seperti kita ketahui ini adalah salah satu kelompok obat yang amat sering digunakan di klinik. Jadi dalam praktek sehari-hari, pasien sering mendapat banyak obat, terutama mereka dengan beberapa penyakit yang bersamaan datangnya. Apalagi pasien-pasien yang usia lanjut seperti saya ini. Penyakitnya banyak, kadang-kadang setengah halusin. Jadi penggunaan obat di situ campur-campur seperti gado-gado gitu ya. Nah, antibiotik termasuk dalam gado-gado itu. Akibatnya adalah karena penggunaan yang satu dengan yang lain ini, risiko yang timbul itu adalah kadang-kadang kita berhadapan dengan kejadian yang tidak diinginkan. Dan manakala itu timbul, maka tidak mudah buat kita untuk mengenalinya. Karena kita biasanya mengira bahwa itu adalah gejala dari perjalanan alamiah dari penyakit yang bersangkutan. Nah, diskusi ini bertujuan untuk membahas kemungkinan interaksi antara antibiotika dengan obat-obat antibiotika sendiri dan juga obat-obat yang non-antibiotika. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, gambar ini sekedar memperlihatkan pada kita betapa kompleksnya interaksi obat secara umum ya. Kita lihat di situ ada obat-obat non antimikroba, ada obat-obat antimikroba yang satu berhubungan dengan yang lain, ramifikasinya amat memusingkan kepala. Jadi ini sekedar untuk memperlihatkan pada kita bahwa penggunaan terlalu banyak obat yang dicampur-campur tanpa keperluan yang jelas ini menimbulkan masalah seperti kita masuk ke dalam benang kusutnya. Karena itu pengobatan yang baik adalah gunakanlah obat yang wajar yang dibutuhkan oleh pasiennya, tidak perlu menambah terlalu banyak. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya. Obat yang pertama yang kita coba lihat itu adalah golongan penisilin. Salah satu golongan antimikroba yang paling banyak didapat. Golongan penisilin ini umumnya dianggap aman. Namun, mungkin sebagian di antara kita tahu bahwa kalau dia dikombinasikan dengan methotrexate, suatu obat anti kanker, maka kadar dan toksisitas methotrexate akan meningkat. Memang tidak semua penisilin begini. Amoksisilin misalnya merupakan pengecualian. Mengapa begitu? Kita tidak tahu, karena mungkin struktur molekulnya beda. Ya. Kemudian dengan obat yang namanya probenecid, ini salah cetak ya, harusnya probenecid. Probenecid ini memperpanjang masa kerja penisilin. Penisilin kebanyakan masa paruh eliminasinya cuma 1 jam sampai 2 jam. Akibatnya apa? Obat yang masuk ke badan dengan cepat dibuang keluar, dan obat itu harus diberikan lagi dengan frekuensi yang sering. Kalau terlalu sering, itu merepotkan pemberian obatnya, dan kalau pasien kebetulan di rumah, ini menimbulkan ketidakpatuhan makan obat.
Sayang, probenecid ini berinteraksi dengan banyak obat lain sehingga sekarang ini nyaris tidak dipakai lagi. Yang dipakainya probenecid ini untuk uricosuric agent, ya. Tapi sekarang karena banyak interaksinya tidak dipakai lagi. Jadi probenecid itu kerjanya begini. Kalau diberikan bersama penisilin, penisilin itu dikeluarkannya dari tubuh tidak melalui filtrasi glomerulus tapi melalui sekresi tubuler. Nah, probenecid ini menghambat sekresi tubuler itu sehingga dia bertahan lebih lama di dalam badan. Obat kedua, juga golongan obat yang ramai sekali digunakan yaitu makrolid. Ya, dia kerjanya banyak yang dikaitkan dengan menghambat enzim CYP 450 yang banyak berperan besar dalam memetabolisme berbagai obat di hati. Yang masuk golongan ini kita kenal ada erythromycin, clarithromycin, spiramycin, asitromycin, roxithromycin dan sebagainya. Nah, tapi ciri yang dipertahankan pada semua kelompok ini adalah menghambat metabolisme obat di hati. Sehingga ketika kita memberikan obat ini dengan golongan statin untuk menurunkan kolesterol, maka kadar statin dalam darah meningkat. Sehingga risiko miopati akan meningkat. Statin ini kita kenal sering dihubungkan dengan efek samping rhabdomyolysis. Kemudian kembali ke yang sebelumnya. Nah, dengan warfarin maka timbul risiko dengan warfarin risiko perdarahan bisa meningkat. Lalu berikutnya, mohon slide berikutnya. Dengan NOAC. NOAC ini adalah golongan antikoagulan yang golongan baru, ya, new oral antikoagulan yang tidak membutuhkan pengukuran INR. Dabigatran masuk situ, apixaban, edoxaban semua masuk situ. Tapi risiko perdarahan bisa meningkat kalau dikombinasikan dengan makrolid tadi. Nah, kemudian yang satu ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Kalau dikombinasikan dengan obat lain yang memperpanjang interval QT, maka risikonya terjadi aritmia ventrikel. Golongan makrolid sendiri jelas memperpanjang QT interval ini. Jadi kalau dikombinasikan dengan obat lain yang punya sifat yang sama, maka risiko terjadinya aritmia ventrikel ini meningkat. Karena apa? Karena perpanjangan QT interval ini menimbulkan fenomena yang disebut tosak de poing dalam bahasa Prancis, ya. Tapi ujung-ujungnya yang kita takutkan itu adalah ketika terjadi aritmia ventrikel, kita tahu ini jauh lebih berbahaya daripada aritmia pada atrium. Jadi ini kita sikapi dengan hati-hati. Dengan asam valproat, golongan makrolid ini menimbulkan risiko toksisitas antiepilepsi yang meningkat. Ya. Dari semua ini yang kita sikapi dengan hati-hati itu adalah erythromycin. Ya. Dan satu lagi adalah clarithromycin. Berikutnya. Metronidazole, suatu obat yang kita gunakan untuk menghambat kuman-kuman anaerob. Dengan warfarin, risiko perdarahannya meningkat. Kalau dikombinasikan dengan alkohol, timbul efek tidak nyaman, yaitu orang mengatakan ini disulfiram effect. Rasa tidak nyaman, ya, kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang ada mual dan sebagainya. Disulfiram sendiri sebetulnya digunakan untuk menghentikan orang yang kecanduan alkohol. Nah, tetrasiklin. Dulu kita sering pakai tetrasiklin, tapi sekarang sudah tidak lagi. Yang kita masih pakai adalah doxycycline. Minocycline sendiri ada di luar negeri, tapi di Indonesia tidak ada pabrik yang membuatnya. Nah, golongan tetrasiklin ini dengan antacid dan semua zat atau obat yang multivalen, bervalensi 2 umumnya, dan zinc, menyebabkan tetrasiklin di usus itu dihambatnya sedikit sekali karena terbentuk chelate. Chelate ini adalah suatu zat yang dikombinasikan dengan metal, lalu menjadi sesuatu zat yang sukar menembus dinding usus, sukar diserap. Cotrimoxazole
kalau kita kombinasikan dengan kandungan dengan warfarin, maka risiko perdarahan akan meningkat. Maaf, tolong diperbaiki. Slide berikut. Mohon slide berikutnya. Nah, kemudian kalau dengan metotrexat, maka toksisitas metotrexat bisa meningkat. Kalau kita kombinasikan dengan amiodaron, maka risiko aritmia ventrikuler bisa meningkat. Amiodaron sendiri memang adalah suatu obat anti aritmia, tapi dia sendiri bisa menimbulkan efek samping aritmia. Dan yang kita khawatirkan, kalau aritmia itu ventrikuler, maka konsekuensinya menjadi jauh lebih serius. Quinolone. Quinolone ini adalah obat yang banyak sekali kita pakai. Dulu adalah ciprofloxacin, ada norfloxacin. Akhir-akhir ini yang banyak digunakan adalah moxifloxacin. Kita harus hati-hati karena bila dikombinasikan dengan warfarin, risiko perdarahan meningkat. Bila kita kombinasikan dengan obat-obat yang memperpanjang interval QT, maka risiko aritmia ventrikuler akan meningkat. Jadi quinolone sendiri memang memperpanjang interval QT juga. Dengan amiodaron sama, risiko aritmia ventrikuler akan meningkat. Berikutnya. Berikutnya mohon. Ya. Lalu dengan obat-obat anti-epilepsi, risiko kejang akan meningkat. Kalau kita kombinasikan dengan teofilin, maka risiko toksisitas teofilin akan meningkat. Mengapa? Karena kombinasi kedua obat ini menyebabkan metabolisme teofilin terhambat, lalu kadarnya akan meningkat, dan toksisitasnya dengan demikian ikut meningkat. Kalau kita kombinasikan dengan antacid, Fe, kalsium, maka kadar quinolone menurun dengan drastis. Sehingga fluoroquinolone ini nyaris daya antibakterinya berkurang sehingga tercapai kadar yang subterapeutik ya. Berikutnya. Kemudian kita sering juga melihat ada anti jamur golongan azol, ketoconazole, fluconazole dan sebagainya. Nah, golongan azol ini kalau kita kombinasikan dengan statin, maka risiko miopatinya akan meningkat. Biasanya ini karena kadar statinnya naik. Kalau kita kombinasikan dengan new oral antikoagulan, bigatran, apixaban, dan sebagainya, risiko perdarahan meningkat. Dengan warfarin juga sama. Dengan obat-obat yang memperpanjang interval QT juga sama. Ya, sebagai catatan, di antara semua azol ini yang kita sikapi dengan hati-hati ekstra adalah ketoconazole. Padahal dia adalah obat yang golongan azol yang paling murah, ya. Untuk efektivitas anti jamurnya baik sekali. Cuma ini kejelekannya ini adalah dia sering berinteraksi dengan obat-obat lain karena menghambat metabolisme obat lain. Berikutnya. Rifampicin. Ini adalah obat yang terkenal. Terkenalnya antara lain oleh karena dia salah satu pilar utama dalam pengobatan tuberkulosis, tapi juga terkenal karena merupakan enzyme inducer yang kuat. Jadi ketika obat ini diberikan dalam waktu yang panjang, seringkali dia menginduksi berbagai enzim pemetabolisme obat yang ada di hati. Akibatnya apa? Seperti orang yang rajin merokok. Efek enzyme inducernya keluar. Dan ketika kita kombinasi dengan warfarin misalnya, efek antikoagulannya malah menurun karena metabolisme warfarin dipacu oleh dia. Dengan NOAC, ya tadi, new oral antikoagulan, efek antikoagulannya turun. Dengan kontrasepsi oral, efek kontrasepsi menurun. Sehingga kadang-kadang orang heran, pasiennya makan obat seperti biasa, ya, makan obat kontrasepsi oral, dan dia karena dapat tuberkulosis diobati antara lain dengan rifampicin, tiba-tiba jadi hamil dia. Oleh karena apa? Metabolisme kontrasepsi oralnya dipacu. Kalau dengan linezolid, maka efektivitas linezolid akan menurun. Fusidic acid, asam fusidat,
ini adalah suatu obat yang sering digunakan untuk infeksi oleh Coccus gram positif, termasuk MRSA. Maka kalau dikombinasikan dengan statin, maka risiko miopati dan rhabdomyolysis akan meningkat. Berikutnya. Bapak Ibu sekalian, linezolid ini adalah suatu obat yang sekarang seringkali digunakan di klinik untuk infeksi-infeksi yang berat. Kalau infeksi berat oke, tapi yang sangat kita sesalkan, linezolid digunakan untuk infeksi-infeksi yang kadang-kadang masih ada obat lain. Mestinya kita lebih ingat, aware itu adalah pesannya adalah simpanlah obat-obat yang demikian ini tidak digunakan untuk keperluan yang remeh-temeh. Jadi kalau dikombinasikan linezolid ini dengan obat-obat serotonergik, maka risiko sindrom serotonin akan meningkat. Nanti saya akan ulas mengenai apa yang dimaksud dengan sindrom serotonin itu. Tapi pada dasarnya, serotonin ini dianggap sebagai suatu hormon yang menimbulkan kebahagiaan. Membahagiakan orang banyak, dia banyak terdapat di otak. Jadi kalau misalnya kadarnya turun, maka orangnya jadi depresi. Sedih, ya, tidak produktif, ya, kadang-kadang mau bunuh diri, dan sebagainya. Jadi hati-hati, kekurangan juga tidak baik, kelebihan serotonin nanti bisa menimbulkan dampak negatif juga. Linezolid, apabila dikombinasikan dengan makanan yang kaya tiramin, keju, daging olahan, gitu ya, itu bisa menimbulkan terjadinya krisis hipertensi. Lalu, linezolid kalau dikombinasikan dengan obat-obat yang memperpanjang interval QT, kembali sama memudahkan terjadinya aritmia ventrikel. Nah, golongan carbapenem, kita kenal ada meropenem, misalnya imipenem, silastatin, dan sebagainya ya. Nah, kalau carbapenem ini dikombinasikan dengan sodium valproat, antiepilepsi, bisa mengurangi kadar sodium valproat dalam darah sehingga dapat mengurangi efektivitasnya. Berikutnya, tigecycline. Ini juga suatu obat yang relatif baru. Kalau dikombinasikan dengan warfarin, maka clearance warfarin bisa turun. Dan untuk ini, kita tidak bertumpu pada INR. Karena INR tidak banyak dipengaruhi. Yang kita lakukan adalah monitor kadar prothrombin time. Kemudian, ada beberapa obat yang disebut inhibitor kalsineurin, misalnya tacrolimus, cyclosporin. Ini adalah obat-obat yang banyak dipergunakan pada pasien yang mendapat organ transplant. Maka kadar kalsineurin bisa meningkat. Ya. Sekarang kita juga mengenal ceftarolin. Ceftarolin ini adalah golongan cephalosporin, generasi kelima katanya. Kalau kita berikan dengan vaksin BCG ini, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata digunakan untuk orang yang menderita kanker buri-buri, disuntikkan intravesikal. Jadi kalau diberikan bersama BCG, maka efektivitas pemberian vaksin BCG ini untuk tujuan kanker buri-buri ini berkurang efektivitasnya. Kemudian kalau kita berikan untuk vaksin hidup, vaksin itu ada yang mati, ada yang hidup ya. Ya, nah kalau kita berikan dengan vaksin kolera atau tifoid, kedua ini adalah vaksin hidup, maka efektivitas kedua vaksin ini turun karena keduanya itu adalah live vaksin. Berikutnya. Mohon slide. Amphotericin B dipakai untuk infeksi jamur sistemik. Jadi dengan obat-obat yang potensial nefrotoksik, amphotericin ini obat yang kita kenal nefrotoksis ya. Maka nefrotoksisitasnya akan meningkat. Contoh obat-obat yang nefrotoksik, jadi kalau amphotericin dikombinasi dengan aminoglikosida, glikopeptide, ya, polymyxin, cisplatin, NSAID, ya, pentamidin. Pentamidin adalah obat antituberkulosis golongan baru ya.
Deferasirox ya, ini adalah obat untuk keracunan besi yang terjadi pada anak-anak atau orang dewasa dengan talasemia ya. Ini potensial nefrotoksisitas akan meningkat. Kalau kita kombinasikan dengan steroid, maka risiko hipokalemia yang akan meningkat, dan kita tahu ini dampaknya adalah pada jantung ya. Kemudian flusitosin ini adalah suatu obat anti kanker, maka toksisitasnya akan meningkat. Vancomycin adalah sesuatu obat yang kita gunakan untuk infeksi MRSA. Dengan obat-obat yang potensial nefrotoksik, dia sendiri nefrotoksik, maka jelas nefrotoksisitas bisa meningkat. Berikutnya. Ya, sekarang kalau kita lihat sedikit mengenai jenis interaksi obat. Ada interaksi obat yang terjadi di luar tubuh. Kita menyebutnya ini adalah inkompatibilitas atau interaksi farmaseutik. Ini terjadi interaksinya secara fisika atau kimia di luar tubuh, yaitu pada waktu dicampurkan di tabung infus, bukan tabung infus, di kantong infus. Contoh, amphotericin B, kalau kita tambah dengan infus ringer laktat, kelihatannya ini inkompatibel karena membentuk kekeruhan yang bisa mengendap, ya, butir-butir partikel yang mengendap. Begitu juga phenytoin. Mohon slide diperbaiki, mohon bantuan karena hilang. Share screen-nya tolong diperbaiki. Halo. Nah, ini yang terjadi di luar tubuh. Jadi, kiat kita bagaimana? Setiap kali kita mau memberikan cairan per infus, maka ada prinsip bacalah dulu baik-baik dengan pelarut apa obat itu tidak boleh digunakan. Itu pertama. Kedua, sedapat mungkin hindarkanlah mencampurkan 2 atau 3 macam obat di dalam tabung infus, di dalam kantong infus, kalau kita tidak tahu benar-benar interaksi apa yang bisa terjadi. Berikutnya. Ini interaksi di luar tubuh. Nah, sekarang interaksi di dalam tubuh itu bisa berupa interaksi farmakokinetik. Dia bisa terjadi di dalam lumen usus, lumen saluran cerna. Tetrasiklin tambah antacid membentuk kile tidak atau sulit diserap. Bisa terjadi pada tahap metabolisme, terutama yang menyangkut CYP3A4 di hati ya. Contoh tadi ketokonazol, eritromisin, claritromisin, rifampicin, atau bisa juga pada waktu terjadi ekskresi di ginjal. Amphotericin B dan gentamisin itu bisa menimbulkan interaksi dan dua-duanya adalah nefrotoksik. Kadang-kadang yang terjadi bukan farmakokinetik, tapi interaksinya farmakodinamik. Jadi pemberian antimikroba dengan antimikroba kadang-kadang menghasilkan efek sinergistik, indiferen, atau kadang-kadang antagonistik. Berikutnya. Nah, yang sinergistik contohnya kombinasi beta-laktam dengan aminoglikosida. Ini biasanya kita gunakan untuk terapi empiris ya pada infeksi berat. Aditif tetrasiklin dan chloramphenicol jangan digunakan, ini nggak ada gunanya ya. Indiferen metronidazol dan beta-laktam. Indiferen karena memang spektrumnya beda sekali ya. Antagonistik contohnya penisilin dengan tetrasiklin. Ya, dulu ada buktinya, tapi sekarang tidak ada indikasi untuk mengkombinasikan 2 obat ini. Berikutnya. Nah, ini contoh perpanjangan QT interval. Kita lihat QT interval yang normal 450 milisecond pada laki-laki, pada perempuan boleh lebih panjang sedikit yaitu 460 milisecond. Tapi kalau dia memanjangnya jauh, maka risiko terjadi aritmia ventrikel akan meningkat. Ini rekaman EKG ya.
Berikutnya. Nah, ini memperlihatkan pada kita bahwa kalau kita memberikan tetrasiklin, lalu kita kombinasikan dengan katakanlah preparat besi, vitamin, dengan apapun yang untuk hematinik, maka terjadi penurunan kadar tetrasiklin yang drastis. Baik itu untuk tetrasiklin atau oksitetrasiklin maupun doksisiklin, turunnya itu lebih dari separuh. Jadi ini akan sangat mengurangi efektivitas dari tetrasiklinnya sendiri. Berikutnya. Tadi saya menyinggung sedikit mengenai obat-obat serotonergic. Ini adalah obat-obat yang meningkatkan kadar serotonin. Tadi saya sudah sebut sedikit, serotonin adalah hormon yang membahagiakan orang. Ya. Jadi kalau dia banyak terdapat di sinaps, maka orang yang depresi akan terobati depresinya. Ya. Jadi kalau dia terlalu banyak, maka bisa timbul sindroma serotonin yang menyebabkan badan bisa menggigil, bisa diare, ya. Dalam bentuk berat bisa terjadi kaku otot, demam, kejang, yang kadang-kadang bisa fatal kalau tidak diobati dengan baik. Berikut. Nah, contoh obat-obat penginduksi daripada sindroma serotonin, dinesolid, ritonavir, kalau yang non antimikroba, granisetron. Ini obat muntah ya. Ondansetron juga obat muntah yang kuat. Metoclopramid juga obat muntah, anti muntah. Dextrometorphan, ini obat batuk yang kita pakai sehari-hari ya. Kodein juga gitu. Fentanyl, ini adalah suatu opiat kuat untuk nyeri yang hebat. Kokain, amfetamin, banyak lagi yang lainnya. Sertralin juga antidepresan, ya. Jadi ini berkaitan dengan obat yang mempertahankan kadar serotonin dalam darah. Maksudnya agar supaya sindroma depresi itu bisa berkurang karena serotoninnya cukup di sinaps. Berikutnya. Ini adalah gambaran ventricular tachycardia, suatu kondisi yang amat berbahaya, ya, tachycardia ventrikular, yang kalau tidak ditangani dengan baik, seringkali membuat orang meninggal. Ya. Berikutnya. Ini contoh kombinasi antara rifampicin dengan nifedipin. Nifedipin ini suatu antihipertensi yang cukup kuat. Pada gambar yang sebelah kanan, kita melihat bahwa kalau diberikannya per oral, ya, kadar daripada nifedipin turunnya drastis sekali. Kalau diberikan intravena, memang turunnya lebih sedikit, tapi tidak sedrastis pemberiannya oral. Nah, kebanyakan nifedipin memang dalam prakteknya digunakannya per oral. Berikutnya. Ini adalah interaksi antara tetra, ya tadi sudah kita bahas. Kita lanjutkan saja. Mohon slide berikutnya. Nah, ini memperlihatkan pada kita simvastatin dengan kalau dikombinasikan dengan clarithromycin. Clarithromycin adalah salah satu anggota kelompok makrolid ya. Jadi kalau simvastatin diberikan tersendiri, maka kadarnya itu adalah yang di bawah itu, ya, naik sedikit tidak terlalu banyak. Tapi kalau dikombinasikan dengan clarithromycin, maka kadarnya bisa meningkat sampai sekitar 4 kali lipat dari awalnya. Jadi ada kemungkinan bahwa ini bisa memengaruhi timbulnya keluhan pada otot ya. Dan kalau kita tahu bahwa simvastatin itu kalau kadarnya terlalu tinggi, dia mungkin menginduksi efek samping yang disebut rhabdomyolysis. Berikutnya. Berikutnya. Mohon slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Mohon dibantu ya. Halo. Belum, ini belum slide berikut. Belum selesai presentasi. Mohon bisa di
tayangkan lagi ya. Maaf Pak, lagi ada udah nih Pak. Oh ya. Belum. Masih ada. Nah, ini adalah contoh kombinasi antibiotika yang menguntungkan. Aminoglycosid dalam keadaan diberikan sendiri susah masuk ke dalam sel, tapi kalau kita kombinasikan dengan penghambat sintesis dinding sel, beta-lactam, maka dinding sel itu dilemahkan, antibiotika masuk dan bisa menghambat sintesis protein pada level 30S. Berikutnya. Ini kembali contoh ketoconazole itu menghambat metabolisme daripada obat-obat lain. Berikutnya. Ini yang menguntungkan ya. Kadang-kadang ada juga yang menguntungkan trimethoprim dengan sulfamethoxazole itu menghasilkan efek sinergistik. Kadang-kadang kombinasi beberapa obat itu memperlambat timbulnya resistensi. Ini kita kenal baik untuk obat anti tuberkulosis dan obat anti retroviral dan anti lepra. Dan kadang-kadang bisa mempertahankan efektivitas antimikroba. Imipenem silastatin, piprasilin tazobactam, lopinavir, ritonavir adalah contoh yang menguntungkan. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini take home message-nya. Pertama, interaksi antibiotika dengan obat lain adalah masalah yang kompleks dan banyak yang belum jelas. Kedua, karena itu, penggunaan obat dan antibiotika hendaknya dibatasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Tidak memberikan obat yang jenisnya terlalu berlebih-lebihan. Ya. Jadi polifarmasi memang ada tempatnya, boleh dikerjakan, tetapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau tidak, jangan menerapkan polifarmasi itu. Ketiga, diperlukan kehati-hatian terhadap antibiotika yang berinteraksi dengan obat-obat yang margin of safety-nya sempit. Contoh-contoh yang saya coba ulas tadi, antikoagulan, anti-epilepsi, antidepresan, obat-obat yang nefrotoksik, dan obat-obat yang memperpanjang interval QT adalah obat-obat yang kita golongkan margin of safety-nya sempit. Ya, berikutnya. Kemudian walaupun ada beberapa interaksi yang menguntungkan, sebagian besar interaksi antibiotika itu adalah yang menimbulkan dampak negatif. Yang untungnya lebih sedikit. Ya. Dan hati-hati terhadap antibiotika yang tergolong enzyme inducers atau enzyme inhibitors. Enzyme inducer tadi dicontohkan dengan rifampicin, ya. Enzyme inhibitors, ketoconazole misalnya, dan biasanya yang rentan terhadap timbulnya ini adalah pasien-pasien manula dan mereka yang sudah punya gangguan organ ekskresi, terutama hati dan ginjal. Jadi ini mereka harus ekstra hati-hati lagi. Berikutnya. Bapak Ibu sekalian, itu paparan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan ulasan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Rianto yang sudah memaparkan materinya dengan sangat rinci dan sangat jelas dan sangat berguna bagi kita semua.